Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, nama Alvino Ardela, kelas 11 MIPA 1. Saya akan menjelaskan sedikit tentang isi pokok kitab-kitab Allah yang turunkan. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasul-Nya yang berisi ajarannya. Ada beberapa kitab yang wajib diimani. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini merupakan kitab yang terakhir yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kitab-kitab tersebut, Allah juga menurunkan suhuf, yaitu lembaran-lembaran wahyu yang dinamakan kepada diantaranya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Suhuf tersebut sebanyak 100 suhuf, yaitu 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Shish, 30 suhuf diturunkan kepada Nabi Idris, 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim, 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Musa dahulu sebelum daripada kitab Taurat. Pada pokoknya, isi dari kitab-kitab tersebut memiliki kesamaan, yaitu mengajak manusia untuk bertauhid, artinya menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilarang menyekutukannya. Oleh karena itu, kitab-kitab tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman hidup manusia dalam berhubungan dengan Allah. Allah menciptakan manusia dengan tujuan agar meminta, menghambangkan diri, dan menyembah kepadanya, merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yang kedua, sebagai pedoman hidup manusia dalam berhubungan dengan dirinya sendiri. Manusia berkewajiban untuk menjaga dirinya agar selamat dari dunia dan akhirat, dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup manusia dalam berhubungan dengan sesama manusia. Allah menciptakan manusia dari suku bangsa yang berbeda-beda dengan tujuan agar saling mengenal dan tolong-menolong. Yang keempat, sebagai pedoman hidup manusia dalam berhubungan dengan alam. Adanya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya juga memiliki fungsi yang tak kalah pentingnya, yaitu untuk menjadi pedoman manusia dalam mengatur, mengelola, dan memanfaatkan alam atau lingkungan, karena sesungguhnya mereka diciptakan juga untuk kesejahteraan manusia. Adapun tanda penghayatan terhadap kitab Allah. Untuk menghayati terhadap kitab-kitab Allah perlu tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Kita harus bisa membaca Al-Quran dengan segala hikmahnya. 2. Harus mengetahui dan memahami filosofi Islam sebagai agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Kita harus mengetahui bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali terdapat surat atau ayat yang mengandung atau berupa perumpamaan. 4. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang mengandung hikmah atau tidak bisa diartikan secara langsung, tetapi memiliki arti yang tersirat yang harus dikaji secara lebih mendalam. 5. Al-Quran diturunkan tidak untuk menyusahkan manusia, sehingga ayat-ayat yang lebih mudah dan tegas memiliki prioritas untuk segala dilaksanakan, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.